Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau berbagi pengalaman untuk teman-teman breeder bengal yang terutama masih pemula atau yang masih baru mencoba breeding bengal atau ternak bengal ya. Yang sering banyak pertanyaan ke saya dan sangat sering dialami para breeder yang masih pemula atau yang sudah lumayan lama, yaitu kittennya tiba-tiba lemas drop akhirnya sampai mati. Nggak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ya bahas sesuai judul di tema video ini. Gimana cara mengetahui gejala awal sakit diare pada kitten bengal. Mungkin yang saya bahas teruntuk kitten usia 1 sampai 4 bulan. Untuk mengenai usia 0 sampai 1 bulan next akan kita bahas di video selanjutnya aja ya. Nah, tahap paling mudah untuk mengetahui kitten kita sakit ada 2 poin penting yang harus sangat-sangat diperhatikan. Pertama, cek pakan yang kita selalu sediakan di kandangnya. Kedua, cek litter box atau box pasir yang biasanya dia buat pup atau pipis. Nah, kita ulas dulu poin pertama. Perlu kita ketahui sebagai breeder kita harus sepenuhnya memantau kondisi kitten kita. Setidaknya maksimal 2 kali sehari, misal pagi dan sore atau sore dan malam hari. Kenapa? Karena dengan memantau 2 kali sehari kita akan tahu kitten kita memakan makanannya atau tidak. Ketika kita cek di pagi dan sore dan pakannya habis atau berkurang seperti biasanya, itu tandanya kitten kita masih aman lah ya, masih sehat. Tapi sebaliknya ketika kita cek di pagi hari pakannya masih kelihatan sedikit aja yang berkurang, dan sampai sore hari nggak ada tanda-tanda pakan itu berkurang lagi atau nggak tersentuh sama sekali, nah itu sudah menandakan kucing kita pasti ada sesuatu yang bikin dia nggak enak makan. Jadi dari sini kita harus mencari tahu sebab dia nggak enak makan itu kenapa. Nah, itu kenapa ada poin kedua yang kita harus teliti, cek litter box pasir yang biasanya sering dia buat pup atau pipis. Karena yang sering dialami kitten bengal di usia 1 sampai 4 bulan yaitu masalah pencernaan atau kembung. Ketika ada perubahan sedikit aja dari suhu ruangan cat room kita, kitten kita pasti auto bermasalah pencernaannya. Tapi kali ini yang saya bahas untuk masalah pencernaan aja dulu ya. Kitten bengal di usia 1 sampai 3 bulan sangat-sangat rentan sekali di masalah pencernaan. Jadi fungsi kita untuk cek litter box dan kalau bisa sehari 2 kali sehari itu karena untuk mengetahui kitten kita itu ketika nggak mau makan dia itu ada gejala diare atau tidak. Pasti banyak pertanyaan dan banyak orang lalai gimana sih cara mengetahui kitten kita itu diare atau tidak. Kenapa saya sering bilang banyak lalai? Karena kucing bengal ini emang daya tahan tubuh fisiknya itu kuat. Jadi beda kayak kucing-kucing lain pada kucing-kucing ras lainnya lah ya. Misal kayak Persia. Jadi kalau misalkan kayak Persia itu ketika dia sakit dia langsung menunjukkan gejala. Beda sama kayak kucing bengal. Itu yang bikin teman-teman breeder pemula itu bisa lalai karena dia semisal sakit nih di pagi hari ini, dia nggak akan menunjukkan gejala sakit. Contoh misal dia masih aktif main-main, masih loncat-loncat, nggak seperti kucing sakit pada umumnya. Nah ini nih yang sering kadang bikin kita terkecoh kalau dibiarin tanpa kita mengenal gejala awalnya. Pasti nanti beberapa hari kemudian kitten kita tahu-tahu lemes, drop, kurus, kering, padahal mereka sebenarnya udah sakit dari beberapa hari sebelumnya. Nah, untuk mengenali gejala awal, langsung aja ya kita cek litter box-nya, dan saya sarankan sebelumnya pakai pasir gumpal. Karena kalau gumpalan yang biasa dihasilkan pipis dia kan seperti gumpalan padat. Berbeda dengan diare, kalau dia diare gumpalan pasir akan kelihatan tipis kayak lempengan. Nah, kalau pup sebelumnya bagus kelihatan jelas padat, terus dari seharian itu kita nggak lihat pup yang padat, itu bisa dipastikan kitten kita bisa jadi gejala awal dari diare.
Nah, langsung aja ya saya berikan contoh penampakan ketika di liter bob gimana sih bentuk pipis dari gumpalan pasirnya dan gumpalan pup yang padat atau sedikit lembek atau mungkin yang sudah cair. Nah, ini contoh kalau misalkan gumpalan pasir pipisnya itu akan seperti ini. Jadi lebih kelihatan bulat, padat, lebih kelihatan gede. Nah, sama kalau misalkan kita ngomongin pup yang normal atau sehat, dia akan lebih kelihatan bertekstur atau lebih kelihatan padat seperti ini. Kelihatan kan teksturnya kalau dia itu lagi pup. Nah, kayak gini. Lain dengan halnya kalau misalkan dia ada tanda-tanda diare, dia akan lebih berbentuk tipis tapi nggak seperti ini. Ini kan kalau dilihat ada kelihatan teksturnya, dia lebih kelihatan kayak pipis gini, tapi buletannya lebih tipis banget kayak lempengan. Nah, itu yang bikin kita terkecoh. Kadang kita mikirnya, oh ini pipis biasa. Padahal dia udah ada gejala tanda-tanda diare. Paling gampang untuk mengetahui gimana diare atau enggak di bagian gumpalan pasir, ya dicek aja. Dia ada mungkin seharian ada kelihatan tanda-tanda pupnya seperti ini enggak? Kalau misalkan dalam seharian enggak ada kelihatan tanda-tanda gumpalan pup seperti ini, itu baru bisa dipastikan dia ada gejala tanda-tanda diare. Nah, itu sih cara yang paling gampang untuk mengetahuinya. Nah, kalau sudah emang dipastikan dia diare, jangan sampai menunda waktu lagi, segera langsung diobatin sampai benar-benar pupnya kembali normal. Bisa langsung ke dokter, ataupun mungkin teman-teman yang sudah punya banyak kenalan yang dijual di online shop atau pet shop langganan yang dekat rumah, ya bebas terserah teman-teman mau ambil langkah yang mana. Yang penting kita segera ditangani, diobatin biar nggak terlalu tambah parah. Mohon maaf, saya akhiri video kali ini. Mungkin terlalu singkat ya, tapi setidaknya saya memberikan step by step, sedikit demi sedikit, biar teman-teman gampang mengingatnya. Untuk hal-hal yang utama apa aja sih yang harus diketahui untuk mengenal gejala awal sakit diare pada kitten Bengal? Kalau saya jelaskan banyak poin di sini, pasti nanti teman-teman akan sering lupa dan harus play video lagi. Karena dari pengalaman sebelumnya, teman-teman adopter atau catering yang sering tanya ke saya dan saya jelaskan secara langsung, itu aja masih banyak lupanya. Nah, jadi biar lebih gampang diingat, jadi singkat aja lah video kali ini ya. Sekian, terima kasih dari saya. Salam dari Al Nur Catering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.